Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Yustika, NPM 2011 100412, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan, Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak Muhisom MPDI. Kalimat thayyibah berasal dari dua kata, yakni al-kalimah yang artinya kalimat dan at-thayyibah yang artinya baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat kebaikan yang apabila diucapkan kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macam kalimat thayyibah ini banyak sekali. Ini biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada ta'awuz, ada istighfar, ada istirja, ada takbir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 dari kalimat thayyibah tersebut, yakni yang pertama itu ada kalimat istirja, yang kedua itu ada kalimat istighfar, dan yang ketiga itu ada kalimat ta'awuz. Nah, kalimat istirja itu diucapkan ketika kita mengalami musibah, ketika mendengar kabar duka, atau ada seseorang yang meninggal dunia. Nah, lafaz dari kalimat istirja itu berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Nah, adapun dalil dari kalimat istirja itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 baris terakhir dan baris pertama halaman 22 dan 23 yang berbunyi allazina iza asabathum musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Adapun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mendengar kabar duka atau ada kejadian seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang datang dari kerabat kita yang dikenal maupun yang tidak dikenal, hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita harus tetap sabar, tabah, serta tawakal dalam menerima cobaan-cobaan tersebut, karena ujian apapun yang menimpa kita sudah tentu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kedua itu ada kalimat istighfar. Kalimat istighfar ini diucapkan ketika kita melakukan kesalahan atau telah berbuat dosa. Lafaz dari kalimat istighfar adalah astaghfirullahalazim, yang artinya saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Adapun dalil-dalil istighfar terdapat dalam Quran Surah Nuh ayat ke-10 halaman 515 baris pertama yang berbunyi faqultu astaghfiru rabbukum innahu kana ghaffaron, yang artinya aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. Adapun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam menjalani kehidupan, kita tidak jarang berbuat dosa pada makhluk Allah maupun kepada Allah itu sendiri.
bahkan seringkali lupa atau bahkan tidak sadar telah melakukan perbuatan dosa itu. Sebelum dosa-dosa kita dicatat oleh malaikat, hendaklah kita mengucapkan bacaan istighfar, Astaghfirullahalazim. Nah, kalimat yang ketiga itu kalimat ta'awuz. Kalimat ta'awuz bisa dikatakan saat membaca Al-Quran dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, lafaz ta'awuz adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Adapun dalil dari kalimat ta'awuz itu terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 98 halaman 201 baris ke-8 yang berbunyi, Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Nah, adapun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ialah seperti seorang yang hendak mencuri atau korupsi. Keyakinan saya bahwa orang tersebut sebenarnya melalui pelajaran formal atau non-formal, dia sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan ucapan serta niatnya pun mengatakan itu tidak benar. Tetapi ucapan dan niatnya telah terkalahkan oleh perbuatannya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Jika seandainya bisa menyinkronkan antara ucapan dan niat seiring selaras dengan perbuatannya untuk menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan mampu merealisasikan ta'awuz dalam kehidupan sehari-hari, benar menuju ridho Allah, yang dimana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169, yang artinya, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya dia selalu memerintahkan kalian untuk melakukan kejahatan dan kekejian, dan agar kalian mengucapkan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.